ketemu dengan komunitas, sebenarnya saya kepingin lebih banyak ingin mendengarkan apa sebenarnya yang terjadi, dirasakan, dan bagaimana kemudian perubahan itu atau perbaikan itu mesti kita lakukan. Dan inilah forum yang menurut saya sangat penting karena Ijmi tadi sudah disampaikan, salah satu ciri intelektual adalah kita berintegritas, kita mesti jujur, meskipun itu pahit harus diceritakan, meskipun itu gagal harus diceritakan. Lalu bagaimana menjadi manis dan berhasil, itulah proses intelektualitas yang kemudian harus. Semua tidak ada yang tahu apa perintah konstitusi bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam kita dari pasal 33 ayat 3. Lanjut. Maka kalau kita berangkat dalam lingkungan kita serius, dan kemudian banyak orang yang protes, apakah ekonomi kita cukup bisa memberikan keberlanjutan dalam pembangunan, cukup hijau, yang di laut cukup biru, atau sebenarnya hitam dan rusak. Kalau saya ketemu dengan anak muda, boleh dikelompokkan dia milenial, boleh dikelompokkan dia Gen Z, ternyata tingkat kepedulian mereka kepada isu lingkungan, isu demokrasi, isu hak asasi luar biasa. Dan ekspresinya pun kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Maka ketika kita bicara konsep-konsep besar, mereka hanya ingin mengatakan, apakah saya sebagai skaters bisa mendapatkan ruang? Baju saya ini Bapak Ibu dibuatkan oleh anak-anak Gen Z yang punya startup fashion. Apa dek, apa bro problemmu? Dia sampaikan dengan sangat gampang. Saya tidak bisa mengakses keuangan dan kredit. Lalu apa problemmu? Padahal sudah ada aturannya bahwa IP yang kita bikin itu sebenarnya bisa dijadikan kolateral. Pertanyaannya, kenapa aturan ada, perbankan nggak mau mengeksekusi? Kami bicara kemarin dan melihat apa yang terjadi, karya-karya anak muda bangsa ini dahsyat sekali. Saya ambil satu contoh fashion saja. Ada alas kaki, ada baju, ada desain. Ada juga kemarin yang menceritakan bahwa dia modif kendaraan bermotor. Dan hari ini dia terbentur kepada aturan regulasi yang sangat rigid, kemudian dia tidak bisa berkembang. Contoh kecil diberikan, dia memodifikasi motor agak kuno, mobil. Mesinnya diganti, desainnya diganti, body kitsnya dibikin bagus banget, tapi tidak bisa dipakai, tidak bisa dijalankan. Karena apa? Nomor rangka, nomor mesin berbeda. Dan kita tidak ada solusi untuk itu. Kita melarang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mobil itu dibeli oleh orang asing. Kira-kira dia bangun itu habis katanya sekitar 700 sampai 800 juta. Kemudian dibeli oleh orang asing kurang lebih sekitar 6 miliar. Dan kemudian dibawa ke luar negeri. Di luar negeri karena orang Indonesia sangat kaya, pikniknya ke luar negeri. Melihat mobil itu dan dia tawar dibeli. Kira-kira diberi 15 miliar dan dibawa ke Indonesia. Bapak Ibu, kita lupa, kita tidak mengingat bahwa anak-anak muda kita punya kreativitas yang hebat. Tapi regulasi tidak mau mengcover itu. Konyol. Nah, saya mau cerita ini, saya mau cerita dari Blue dulu. Karena di Makassar ini pelautnya the best. Yang mengarungi dunia. Ini salah satunya adalah pelaut dari Makassar sampai ke Afrika Selatan, sampai ke Australia ya. Itu cerita yang tidak bisa dilawan. Maka kalau saya sampaikan dalam paparan ini, ada 77% wilayah laut dan perairan kita, itu kita akui, namun sektor maritim ini hanya berkontribusi 7,6%. Waktu saya mendengarkan pidato pengukuhan Prof. Haris Satria, saya jatuh cinta pada paparan beliau. Wah, bagaimana tidak usah terlalu keras. Tepuk tangannya, saya tidak menyediakan sepeda di sini. Biasa aja. Intelektual itu kalau disanjung-sanjung biasa. Politisi lah kadang-kadang melayang gitu. Biasa aja. Prof. Ari ini udah biasa disanjung kok.
Dikritik juga sering ya Prof ya. Beliau sampaikan bagaimana IPB akan menjadi bioscience university. Sesuatu menurut saya yang menerobos maju ke depan. Dan itu Bapak Ibu hampir terjadi hari ini dan kita belajar dari kasus COVID kemarin. Dengan santai beliau antar saya keliling-keliling, Pak Ganjar kita mau buat kaca bahannya dari kayu gitu ya Bro, tak inget-inget ya Bro. Hampir-hampir para penelitinya putus asa tapi dia bilang ini tantangan gitu. Itu yang saya suka gitu. Bahwa kita tidak berhenti pada saat kita lelah, tapi kita akan berhenti pada saat kita berhasil. Bukan karena kelelahan yang membuat kita berhenti, tapi achievement motivation sampai pada titik tertentu agar kita bisa maju. Nah ini salah satu contoh dari 77% dan 7,6%. Tentu ilmuwan, teman-teman HMI pasti punya gambaran ini. Bapak Ibu nggak usah mendebat saya. Yang saya butuhkan adalah apa kira-kira kontribusi HMI ketika nanti bertemu dengan 3 capres, dan yang pertama adalah saya, dan saya akan melamar Anda untuk terlibat dan memberikan itu kepada saya. Yang kedua, saya cerita saja, maaf dengan segala hormat saya. IUU, fishing, illegal, unregulated, unreported. Kita itu ranking 20 dari 152 negara. Padahal sebagian besar kita laut loh. Ini masa depan. Dan kemudian kalau kita lihat, yang miskin ada di pantai. Kayaknya kita harus mengaku bersama-sama. Yuk kita ngaku yuk. Kita tobat bersama-sama, kita salah. Mari. Gak usah berdebat, faktanya itu. Dan itu adalah data-data yang bisa kita tampilkan. Bapak Ibu, dari sekian yang kemudian mendapatkan kredit itu kurang lebih 8,25% NPL-nya dari mereka. Itu nilainya nggak terlalu banyak sih, 186. Saya kemarin mulai menghitung-hitung untuk membebaskan ini, write off. Tapi skimnya mesti disiapkan agar mereka bisa melaut dengan baik. Dia kemudian tidak dikendalikan oleh tengkulak, dan dia punya akses itu untuk menjadi sebuah nelayan yang hebat, yang kuat. Ini saya bercerita. Satu, data tangkapan dan stok ikan nasional, solar subsidi, cuaca, dan distribusi menjadi indikator-indikator yang coba kami rekam, yang itu menjadi persoalan mereka. Saya hakul yakin di sini banyak ahlinya di situ. Mudah-mudahan mulai terganggu dan tergoda untuk memikirkan, ya kira-kira ini bisa kita selesaikan dengan cara-cara mungkin baru atau cara lama yang diperbaiki. Dan tentu saja penegakan dan pembatasan penangkapan ikan kecil ini yang selalu coba kita lakukan untuk memberikan penjelasan kepada industri industri perikanan tangkap, untuk kemudian mereka bisa memilih, terus kemudian bisa sustain. Ya ada kontroversi model Bu Susi waktu itu, dengan cantrang yang sangat luar biasa, ganti menteri kemudian berdebat panjang, dan yang terjadi yang saya dengarkan saling menyalahkan. Bahwa sudah ngaku bersama-sama. Ya, kita salah merencanakan, itu jauh lebih baik. Daripada kemudian saling tunjuk dan akhirnya nelayan kebingungan karena dia kemudian tidak bisa mendapatkan kepastian. Saya ke Lampung kemarin, Pak Ganjar tolonglah, kenapa kami ngurus izin kapalnya sulit? Menyebalkan. Maka ini butuh troubleshooting untuk kita tembakkan agar kemudian bisa enggak ya negara ini mulai mereform yang kemudian ada indikatornya, ada KPI-nya, yang kemudian layanan yang mudah, murah, cepat, ini betul-betul bisa dilihat. Simpel saja, simpel saja. Dan izin kapal ini kemarin kemudian menjadi komplain para nelayan yang ada di Lampung. Lalu saya minta, bro, kasih ke saya hari ini, saya telepon menterinya hari ini. Besoknya saya ketemu Pak Menterinya, saya sampaikan, oh itu di provinsi, Cilaka lagi. Cilaka lagi. Oke, kalau gitu nanti saya bicara dengan gubernurnya, kebetulan insya Allah saya kenal dengan dia. Nah, ini bagaimana menyelesaikan problem-problem yang dia. Dari sini juga, ekosistem pantai dan laut Indonesia itu menyerap kurang lebih 70% karbon dunia. Saya kira dalam keketuaan kita di ASEAN umpama, kemarin sempat di G20 umpama, sebenarnya isu ini minimal di ASEAN saja sudah bisa kita kembangkan. Bapak Ibu, kita butuh diplomat handal.
Kita butuh ilmuwan seperti yang ada di ICMI untuk memberikan masukan. Agar kemudian bisa diformulasikan menjadi sebuah keputusan. Terbayangkan? Kalau kemudian carbon trading ini betul-betul kita bisa lakukan, rasanya yang mengatakan lahan saya, laut saya tidak bisa kita eksploitasi karena berbagai regulasi, coba kalau kemudian kita konservasi, tapi punya nilai. Salah satunya apa? Carbon trading. Dan maaf, ini belum ada blueprint untuk blue carbon credit. Perdebatannya masih cukup panjang. Besok di COP yang ada di Uni Emirat Arab, saya kira akan banyak negara saling menagih. Apakah kita serius menjalankan ekonomi hijau, ekonomi biru yang akan berjalan. Lahan gambut kita punya, mangrove kita punya, dan pilihan politiknya adalah yang mana boleh kita konservasi dan wajib, dan yang mana kemudian boleh kita eksploitasi. Jangan sampai salah lagi, datanya sudah ada. Dan kalau ini kita lakukan Bapak Ibu, potensi dari blue carbon credit itu pernah ada yang menghitung ya, dari SIDES ini 2021, 3.540 triliun. Wow, wow. Kalau angka ini betul-betul kita bisa mulai siapkan dengan baik, rasa-rasanya nanti di akhir saya sampaikan, APBN kita tidak cukup dengan 3.000 triliun. Mesti ada peningkatan yang progresif. Dari ICMI yang ekonom, yang ahli penerimaan negara, yang ahli pendapatan, kami sangat-sangat senang kalau bisa mendapatkan itu dari Bapak Ibu. Dan tentu peningkatan kemudahan dan konektivitas akses objek wisata dari si Blue, wisata konservasi dan kearifan lokal. Sehingga ada satu cerita, apakah di remote area dengan pemandangan destinasi yang indah itu harus dimodernisasi dengan segala teknologi dan pembangunan yang beton full. Saya di Bali kemarin menyampaikan, Pak saya di Karangasem Pak, kami nggak suka beton. Tapi kalau kami buat yang tradisional nggak laku. Bukan nggak laku, mungkin secara manajerial kurang, secara promosi kurang. Karena banyak turis ingin membeli destinasi judulnya membeli sepi, membeli kesunyian. Bahkan yang tidak ada listrik pun sekarang dicari, yang tidak perlu televisi. Dia hanya butuh mendengar ketenangan, suara jangkrik, suara burung, atau suara gelombang laut. Bapak Ibu, dan kita punya banyak sekali pada soal itu. Ini wisata konservasi dan kearifan lokal. Maka untuk itu butuh skill set. Ada vokasi, sekolah vokasi tentu untuk meningkatkan keterampilan dan cepat. Teknik lingkungan menjadi penting untuk kita berbicara bagaimana mengkonservasi dan ketika membangun betul-betul ini tidak melukai. Dan terakhir tentu soal problem ekonomi dan manajerialnya. Lanjut. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, apakah sudah makan? Yang belum makan angkat tangan. Angkat tangan coba. Maksudnya saya sendiri ini, maksudnya gitu. Siapa tahu habis ini kalau sini ya di Makassar. No. Makang ikang. Makang ikang. Tuh kan saya jadi lupa ini. Gara-gara makang ikang gitu ya. Bapak Ibu, karena ini ICMI maka kita sudah diingatkan kok, yang bikin kerusakan itu kita. Dan kita adalah pemerintah. Dan kita adalah para pelaku. Dan kita adalah yang menyemakati. Maka mitigasinya seperti apa agar tidak rusak. Dan diingatkan kita. Sudah diingatkan. Kerusakan itu karena kita. Maka betapa pentingnya membuat proses kebijakan yang meminimalisasi. Bukan menghilangkan loh ya, meminimalisasi kerusakan yang ada. Lanjut. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya mencoba membanding-bandingkan dengan tim saya, coba dihitung dong, diukur dong. Angka-angkanya kira-kira berapa? Kalaulah kemudian kita akan mencegah, mengurangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan, kira-kira kita butuh duit 1.371 triliun. 17,8 triliunnya ini kalau kita lihat ada tanggungan BPJS. Apa hubungannya? Bapak Ibu, beberapa waktu lalu kita digegerkan di Jakarta karena penyakit ISPA. Siapa yang mencemari? Mobil menjadi tertuduh. Siapa yang mencemari? Industri yang berbahan bakar fosil menjadi tertuduh. Dan kemudian apa?
orang batuk-batuk, orang marah-marah, tertidur lagi ada kerusakan lingkungan dan kemudian kesehatan. Ini contoh saja. Kalau kita buat modeling sebelah kanan ini, model pencapaian atau persentase energi baru terbarukan atau EBT, air, geothermal, matahari, angin, macam-macam lah yang bisa kita lakukan. Ini kita punya potensi. Kami coba cari dari SDM itu, Sulawesi Barat itu punya potensi yang cukup tinggi. Ada dari Sulawesi Barat? Ada? Oke. Sudah makan? Sudah ya? Kenapa angkat tangannya pelan-pelan? Ya, oke. Sulawesi Selatan, oh ini paling banyak pasti. Sulawesi Selatan, ini ada 27,6%. Gorontalo, hadir. Jagungnya masih ada Bu sana? Banyak. Ibu kayak malu-malu. Sebenarnya di Gorontalo jagungnya banyak nggak Bu? Oke, banyak mana Bu dari Jawa Timur dan Jawa Tengah? Oke, tapi Gorontalo itu dengan jagung waktu itu kemudian menginspirasi yang lain. Akhirnya, oh sebenarnya kita bisa kerjakan gitu ya. Maluku ada Maluku? Maluku? Lu dari Maluku? Oh luar biasa, ada 33%. Kalau kita investasi untuk transisi energi, kira-kira butuh 1.300 triliun. Mau pilih yang mana? Kiri atau kanan? Ini angka-angka yang diperbandingkan. Jangka panjangnya kita butuh investasi tinggi dan dunia akan lebih baik. Atau kita menggunakan yang ada dan kemudian punya dampak yang lain. Bapak Ibu, ini ikhtiar kita untuk mencari pilihan-pilihan kebijakan yang baik. Dan tentu saja kalau kita ngambil yang kanannya Bapak Ibu, 1.300 triliun untuk investasi transisi energi nasional hingga 2030 kira-kira, maka potensi lapangan pekerjaan akan terserap 3,7 juta. Sekali lagi, skill setnya ada teknik lingkungan, pangan, data science, terus kemudian material yang bisa di-recycle. Ini isu lingkungan yang ada. Ekonomi sirkular nanti akan berjalan. Saya di Lampung kemarin ditunjukin di pabrik nanas. Itu bagus sekali. No waste itu. Jadi tidak ada yang tidak digunakan, mulai dari sawitnya, terus kemudian ada nanas di sana dan semua diolah untuk pakan ternak, dia pelihara sapi, sapinya kotorannya diambil, berputar terus. Ini yang terjadi. Lanjut. Maka Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kita akan beranjak pada berikutnya. Itu problem kira-kira kalau kita ingin membangun dengan dua isu, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Tapi kita butuh manusia unggul Bapak Ibu. Semua bicara bonus demografi, rasanya kita merasa, dapat kita. Bonus demografi, unggul, hebat, produktif. Itu kalau terjadi dan sistem pendidikannya benar. Kalau tidak maka akan menjadi malapetaka demografi. Contohnya ada di beberapa negara seperti Amerika Latin dan sebagainya. Kita ingin melihat suksesnya Jepang, Korea, kalau di Asia dan Tiongkok saya kira. Yang memanfaatkan bonus demografi itu. Maka Bapak Ibu, yang di atas itu ada persoalan, yang di bawah kira-kira solusinya. 35,3% dari NTT, ada dari NTT yang hadir? Mohon maaf, nggak ada ya. Ini dari NTT ini memiliki prevalensi stunting cukup tinggi, 35,3%. Papua memiliki AKI tertinggi, angka kematian ibu melahirkan, dan ini kira-kira 565 kematian per 1.000 kelahiran yang hidup. Saya belajar ini kira-kira 10 tahun menjadi eksekutif, menjadi gubernur, betapa pentingnya AKI AKB. Data untuk kita lihat, dan bagaimana kita mencegahnya. Angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian balita. Dulu, indeks itu tidak terlalu saya perhatikan, jujur sih. Ternyata setelah kita bicara mau SDM yang bagus, kalau ini tidak ditangani, tidak bisa. Beberapa perguruan tinggi besar sudah punya banyak sekali riset. Para peneliti sudah mengundang kami untuk diskusi. Dan ternyata risetnya luar biasa. Pertanyaannya, itu disimpan di perpustakaan atau kita hilirisasi? Lanjut, Maaf. Maka ada... Waktunya sedikit lagi Pak. Oke, 20% prevalensi stunting mesti kita turunkan dan AKI AKB-nya mesti kita turunkan. Manusia unggulnya, ini kalau Indonesia Timur hanya 55 perguruan tinggi yang terakreditasi unggul. Ini perhatian soal pendidikan. Maka kita butuh untuk menggandakan anggaran yang lebih banyak agar minimal problem kemiskinan kita selesaikan,
satu keluarga miskin kita dorong yuk, ada satu sarjana yang kita harapkan bisa merubah. Ya. 10 provinsi dengan persentase penduduk miskin masih didominasi oleh Indonesia Timur, maka penting kita memberikan skill kepada mereka agar cepat kerja. Ada BLK komunitas tiap desa, penyuluhan SDM terlatih pada sentra-sentra industri, dan nanti di ujungnya kita mesti perhatian sama lansia kita. Ya kan? 20% lansia memiliki akses bantuan sosial, 11% lansia di bawah garis kemiskinan, dan mereka mesti kita jamin kesehatannya, simplifikasi layanan sampai jaminan hari tua agar mereka hidup bahagia. Hidup bahagia. Saya melihat video, testimoni, dan filmnya Habibie, ini ada putranya soalnya. Luar biasa. Keluarga ini menjadi keluarga idola dan idaman. Tapi nilai-nilai spiritualitas yang diberikan mengajarkan kepada kita untuk menjadi arif. Begitu ya Pak Arif? Lanjut. Maka yang ini akan menjadi catatan-catatan buruk TPPO di depan mata kita. Saya pernah menangani ini dan ini teman-teman dari Indonesia Timur, dari NTT. Trafficking, aduh luar biasa. Karena satu tidak punya pendidikan, tidak ada lapangan kerja dan mereka harus pergi meninggalkan tempatnya. Maka penegakan aturan yang tidak kompromi nggak bisa. Juga ada sih jejaring-jejaring yang dia mainkan, termasuk nanti tidak hanya soal itu, tapi soal masuk dalam jebakan bisnis-bisnis perjudian. Saya pernah bekerja sama untuk mengeluarkan mereka yang dijebak dalam bisnis online yang ada di Kamboja. Alhamdulillah semua bisa pulang. Dan terakhir Bapak Ibu, next, lanjut. Maka kalau kita melihat, saya masih pengen yang punya ahli, APBN kita harus tinggi. Kita harus menjadi negara kaya karena negara ini memang kaya. Bagaimana caranya? Inilah teknik metode yang kemudian secara ilmu pengetahuan mesti kita sampaikan. Yang kedua, agenda reformasi kita yang masih ditunggu-tunggu dan sampai hari ini masih menjadi kritik publik adalah KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka digitalisasi sistem pemerintahan menjadi sebuah keharusan, karena disitulah kemudian orang bertemu orang akan dikurangi, meskipun kita jago menyiasati, saya mengingatkan. Dan tentu terakhir, satu data Indonesia sangat kita butuhkan untuk membuat perencanaan di sektor manapun, Maka siapa yang akan melaksanakan untuk membantu nanti mesti ada KPI based kabinet yang transparan. Jadi kalau menteri mau melaksanakan Anda buruk di mata rakyat, rasanya Anda harus berhenti dengan baik-baik agar bisa digantikan oleh orang yang mumpuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo sudah menyampaikan paparan visi misi. Boleh, monggo. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Ilham Habibie sebagai Ketua Dewan Pakar untuk